Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Riuzini Mandraguna, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA PGRI 1 Sindang Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya ditemani oleh dua rekan CKP hebat. Yang pertama ada Ibu Tri Wahyuni Wuri Kartika SP berperan sebagai coach. Kemudian Bapak Lukman Mustafid SPD Mkom berperan sebagai coachee. Dan saya sendiri Riozeni Mandraguna MPD berperan sebagai supervisor. Penasaran dengan kegiatan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang dilakukan oleh para CGP hebat ini? Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Tri. Selamat pagi Pak Rio. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semalam tidak tidur ya Bu Tri ya? Iya, soalnya mengerjakan tugas-tugas CGP lumayan banyak ya. Baik Ibu Tri, hari ini kita akan melakukan coaching. Ya, saya sebagai supervisor ingin mendiskusikan topik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Ibu apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan yang terakhir, apakah coachee ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari coachnya itu sendiri. Lalu Ibu Tri, jangan lupa juga prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee itu sendiri. Baik Ibu Tri, kompetensi apakah yang ingin Ibu Tri kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, baik. Lalu dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi manakah yang ingin Ibu Tri kembangkan secara lebih spesifik lagi? Saya lebih ingin mengembangkan secara spesifiknya itu di mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran secara penuh atau presence. Baik. Lalu indikator dan tujuan pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coachee yang saya coaching ini dia bisa mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya dalam melakukan coaching, dan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan cara bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Baik, Bu Tri, saya pikir sudah cukup. Maka silakan Ibu Tri melakukan coaching pada coachee-nya. Terima kasih Dari. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Hanya saya kesini ada sedikit yang mau didiskusikan, mau dimintai pendapat ke Ibu. Apa tuh? Ya, saya sekarang mengajar di jurusan teknik jaringan komputer. Kebetulan mengajar di dasar kejuruan, Bu. Nah, di dasar kejuruan ini saya banyak membahas materi-materi terkait dengan kemampuan anak yang seharusnya sudah dimiliki, yakni kemampuan aritmetika. Bapak mengajar kelas 10. Oh, kelas 10 ya, dasar. Iya. Berarti kalau di kelas 10 berarti yang Bapak harapkan apa tuh Pak? Iya, anak-anak tentu karena dia siswa baru dengan sekolah baru pasti semangat gitu ya, yang satu itu. Yang kedua, harapannya ketika masuk memilih jurusan TKJ, tentu konsekuensinya dia harus punya dasar tentang eksak ya. Punya dasar Itu. eksak. Berarti ditentukan oleh waktu SMP-nya dia seperti apa gitu ya Pak ya? Iya, harapannya begitu Bu. Jadi, seperti itu.
Jadi permasalahan yang ada di kelas Bapak itu apa permasalahannya? Ya, saya mengajar beberapa materi yang mengharuskan anak ini bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Hanya itu saja sebenarnya. Kemudian penjumlahan juga ada penjumlahan pecahan gitu. Tapi melihat situasi yang ada, kok ternyata anak kadang-kadang disuruh mengalihkan perkalian di bawah 10 aja itu banyak yang susah. Padahal itu kemampuan dasar sekali ya. Kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki anak. Nah, itu Bapak melihat itu bahwa anak-anak kurang memiliki kemampuan itu dilihatnya dari nilai atau ketika praktek atau ketika ada tanya jawab, itu gimana Pak? Ya, dalam proses pembelajaran kan saya selalu melakukan latihan, kemudian tanya jawab, pendalaman materi. Nah di sana anak-anak ketika saya tanyakan ini prosesnya seperti ini harusnya dikalikan dengan ini. Untuk mengalihkan sesuatu yang sudah real saja itu tak susah gitu. Sampai ya karena mungkin ya anak sering melihat HP gitu, dikit-dikit cari kalkulator gitu. Iya, Itu jadi karena masalah. sudah dihina-bobokan oleh fasilitas dan teknologi yang sudah Iya, ada. betul. Nah, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencoba mengatasi hal-hal tersebut? Ya, yang pertama saya melakukan perenungan tuh. Pertama perenungan, apakah anak ini adalah dampak dari COVID kemarin sehingga pembelajaran tidak 100% penuh di sekolah. Yang kedua juga apakah anak ini sudah mulai terbiasa bermain game gitu, sehingga anak-anak sudah tidak tertarik lagi dengan pelajaran-pelajaran eksak seperti itu. Dan ini luar biasa ketergantungan anak dengan HP. Dan saya sudah melakukan pembelajaran menggunakan HP juga. Artinya gini, di sisi yang lain saya selalu menyiapkan anak-anak untuk belajar dengan literasi dari internet. Nah, kemudian bagaimana apa yang saya lakukan tadi, karena anak-anak tidak memiliki dasar itu, akhirnya ya saya cobalah mundur, meluangkan waktu saya untuk mengajari anak-anak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian seperti itu. Ya, kelihatannya Bapak sudah memiliki rencana ini ya. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak, sepertinya ada solusi-solusi yang terselip dari penjelasan Bapak yang akan dilakukan, diberikan kepada anak-anak. Itu kira-kira seperti apa dan kapan itu bisa dilakukan? Baik, Bu. Jadi tadi yang saya sampaikan memang saya berusaha untuk menarik ke belakang tujuan pembelajaran, target pembelajaran yang saya sampaikan di kelas untuk meluangkan waktunya mengajari anak tentang aritmetika. Kemudian saya berharap nanti dapat berdiskusi khususnya dengan guru matematikanya bahwa ada kekurangan anak di bidang itu, sehingga mudah-mudahan dari guru matematika juga bisa menguatkan kembali. Jadi nanti akan ada proses kolaborasi ya, antara betul. Bapak dengan guru matematika. Ya. Itu Bapak punya target tidak? Kira-kira berapa persen anak yang nantinya bisa berubah atau peningkatan nilainya jadi berapa persennya gitu? Apakah Bapak punya target? Ya, targetnya tentu anak-anak dapat mengikuti dengan baik proses pembelajaran yang saya berikan. Artinya gini, itu adalah kompetensi anak yang seharusnya sudah dimiliki sebelum masuk ke pembelajaran saya. Nah, harapannya itu ketika mengikuti pembelajaran saya, anak tuh sudah langsung connect gitu. Oh iya, oh bisa, oh dan sebagainya gitu. Itu yang saya harapkan sih. Ya, Gitu, Bu. mungkin itu bisa ya akan Bapak terapkan di dalam proses pembelajaran yang Bapak rencanakan ya.
Saya nanti ingin ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Pak Lukman untuk mengetahui, melihat apakah proses yang sudah akan Pak Lukman laksanakan, yang sudah Pak Lukman rencanakan bisa berhasil. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol di lain waktu ya Pak ya. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak Lukman karena sudah percaya untuk membagi hal ini dengan saya. Semoga rencananya berhasil dan saya tunggu nanti seperti apa hasil yang akan didapatkan dari rencana Pak Lukman tadi. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah Ibu Tri, tadi kita sudah melakukan proses coaching ya, kepada coaching Ibu Tri, dan dari hasil observasi tadi ya observasi Bu Tri coaching gitu ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu Bu. Tadi kan Ibu menginginkan kompetensi yang ingin diamati ya Bu ya. Yang pertama itu kan ingin kesadaran penuh ya, kompetensi kesadaran penuh, dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan terbobot Bu ya. Nah dari dua kompetensi tadi sebenarnya Ibu Tri sudah sangat bagus Ibu dalam melakukan proses coaching. Yaitu yang pertama itu dari kompetensi kesadaran penuh tadi, Ibu ada kontak mata dengan coach. Jadi pada saat proses coaching itu Ibu ada kontak mata, kemudian juga Ibu memberikan gestur badan seperti mengangguk atau oke gitu ya, seperti itu. Jadi itu menandakan bahwa Ibu memiliki kesadaran penuh dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian tadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik tadi, seperti menanyakan apakah ada target yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, Ibu ya, seperti itu ya. Cuman tadi ya sedikit yang kurang itu mungkin Ibu belum menanyakan ke coach siapa saja yang terlibat untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadi mungkin lebih spesifik lagi Ibu ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sedikit saja dari ya. Kurangnya siapa saja yang ingin dilibatkan gitu dalam mengatasi permasalahan itu. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Pak, berkat proses coaching ini, saat proses supervisi ini saya jadi lebih ada masukan bagaimana saya bisa menjadi coach untuk rekan gitu ya, supaya saya bisa mencapai tujuan saya ingin membantu rekan saya supaya bisa mengatasi masalahnya berdasarkan potensi yang dia miliki. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu Tri. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual kami. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dengan proses coaching untuk supervisi akademik, kita dapat memperbaiki pendidikan secara berkelanjutan. Maka, teruslah belajar walaupun sudah mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.